Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita awali membaca kitab Khulasatun Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin di Talamizil Madaris Ibtidaiyah juz 1 sampai juz 3. Tulisan dari Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah taala. Kitab Khulasah Nurul Yaqin adalah ringkasan dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, yaitu karangan Syekh Muhammad Al-Khudari Bek ya. Kita langsung membaca kitab. Buka halaman 6, Ad-Darul Awal min Hayati Rasulullah SAW, yaitu periode pertama, Ad-Darul Awal, periode pertama min hayati Rasulullah SAW, dari kehidupan Rasulullah SAW. Maksudnya ini adalah periode Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul, yaitu dari umur beliau sebelum lahir ya, kemudian sampai beliau berumur 40 tahun. Itu masuk pada periode pertama dari kehidupan Rasulullah SAW ya. Ad-Darsul Awal, pelajaran yang pertama, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sayyid artinya pemimpin, orang terkemuka ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Sayyid kita, pemimpin kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafah. Dia adalah utusan Allah ya ke segenap manusia ya, secara keseluruhan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Rasul artinya seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada ya masyarakatnya ya. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk satu suku, bukan untuk satu kabilah, melainkan untuk segenap manusia, ilan nas ya, ke segenap manusia kafatan, secara keseluruhan. Jadi Muhammad SAW, Nabi kita, beliau adalah utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut ke segenap manusia ya, bahkan juga kepada kalangan jin ya. Rasulullah SAW adalah rasul yang risalahnya untuk semua umat manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nazira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk segenap manusia sebagai pemberi kabar gembira dan juga kabar ancaman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau melainkan rahmat bagi alam semesta ya. Sebagaimana beliau SAW bersabda, wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk segenap manusia ya, atau wa bu'istu ilan nasi amatan, dan aku diutus untuk segenap manusia. Beda dengan rasul-rasul yang lain, setiap rasul diutus khusus untuk kaumnya, tapi Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk segenap manusia ya. Itu kelebihan pertama dari risalah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu risalahnya bersifat ammah, bersifat menyeluruh ya, untuk alam semesta, untuk yang kulit merah, kulit putih, kulit hitam ya, semua manusia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya ini bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk segenap manusia. Dan lihat para sahabat ya, mereka juga dari berbagai macam bangsa, ada bangsa Arab, ada bangsa Parsi, ada bangsa kulit hitam ya, dan sebagainya. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah nabi yang terakhir, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah SWT berfirman ya, maka Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin ya. Tidaklah Muhammad itu bapak ya dari seseorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para rasul, penutup para nabi, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah beliau, karena risalah Allah SWT sudah sempurna ya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau, anta minni bimanzilati Harun min Musa, engkau bagiku seperti kedudukan Harun terhadap Musa, yakni membantu dalam dakwah beliau sebagaimana Nabi Harun membantu Musa alaihissalam, saudaranya, dalam berdakwah ya. Kemudian Nabi mengatakan, illa annahu la nabiyya ba'di, namun ya tidak ada nabi setelahku. Jadi siapapun yang mengaku dapat wahyu setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dia adalah kazzabun dajjalun
muftarin 'ala Allah, adalah seorang pendusta, seorang pembohong, seorang yang mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara akidah Ahlussunnah bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Jadi pada hari ini, pada hari Arafah, ya, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku, kata Allah, telah ridai bagi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapapun dan dimanapun, ya, mengaku dapat wahyu, mengaku sebagai nabi, ya, setelah Nabi kita Muhammad SAW, maka dia adalah pendusta, pembohong, ya, yang wajib diberikan hukuman yang berat. Wa imamur rusuli, dan beliau adalah pemimpinnya para rasul. Beliau adalah rasul paling besar. Sebagaimana kata beliau SAW, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Aku adalah pemimpinnya manusia pada hari kiamat, tanpa bermaksud membangga-banggakan. Nah, inilah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah SWT untuk semua umat manusia. Beliau merupakan Rasul terakhir dan merupakan, ya, yang paling terkemuka, paling mulia dari para Rasul Allah SWT. Ja'a bid-dinil islami. Beliau datang membawa agama Islam. Beliau datang membawa agama Islam. Jadi agama Islam ini bukan agama buatan Nabi Muhammad SAW, tapi wahyu yang diterima oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keliru kalau dikatakan agama Islam ini sebagai apa? Muhammadiyah, paham yang didirikan oleh Muhammad. Tidak, Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam. Ya, sebagaimana sebagian orang Barat mengatakan agama Islam ini disebut Muhammadism. Ini keliru, ya. Karena Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam, tapi beliau adalah yang menerima wahyu dari Allah SWT untuk menyampaikan agama Islam ini. Ya, sumber agama Islam ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini adalah agama samawi, agama yang datang dari Allah, bukan agama hasil pikiran manusia, hasil kontemplasi, hasil renungan, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'a bid-dinil islami. Beliau datang membawa agama Islam, ya. Allazi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu, yang pada hari kiamat Allah tidak menerima, ya, agama selain agama Islam. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW datang membawa agama Islam. Perlu diingat bahwa agama Islam itu adalah agama seluruh Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Semua Nabi, ya, agama mereka adalah agama Islam. Mereka bertauhid, ya, mereka mengesahkan Allah SWT dalam ibadah mereka. Mereka menyeru umatnya masing-masing untuk bertauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Semua nabi juga diperintahkan untuk mendirikan solat dengan caranya masing-masing. Dan seluruh nabi akidah mereka sama, yaitu bertauhid, ya, beriman kepada rukun-rukun iman, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab yang ada saat itu, kepada qada dan qadar. Semua nabi mengajarkan hal yang sama. Juga sama dalam, ya, usulul akhlak, pokok-pokok akhlak yang mulia, kejujuran, kesabaran, ya, zuhud di dunia dan sebagainya. Yang berbeda antara nabi dengan yang lain, atau bisa berbeda antara seorang nabi dengan yang lain, adalah dalam bentuk praktik ibadahnya. Tapi siapa yang diibadahi sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, bagi tiap-tiap kalian wahai umat manusia, kami jadikan syir'ahnya, jalannya sendiri, ya, dan juga tata cara ibadahnya sendiri. Tapi yang diibadahi sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Inti dari agama yang dibawa oleh para nabi sama, yaitu at-tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ibadah, ya. Jadi dengan demikian, maka tidak benar kalau dikatakan, ya, al-Yahudiyah, ya, agama Yahudi pendirinya Nabi Musa. Tidak. Agama Yahudi adalah agama yang didirikan, ya, oleh para pendeta setelah Nabi Musa tiada. Dan Nabi Isa AS bukan pendiri agama Nasrani, ya, bukan. Nabi Isa mengajarkan tauhid sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Semua nabi agamanya adalah tauhid. Walaqad basna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut? An ya'budullah, agar kalian semua beribadah kepada Allah, wa yajtanibut taghut, dan agar kalian menjauhi segala bentuk taghut. Taghut itu segala sesuatu yang diibadahi dan dia senang dengan ibadah tersebut selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ja'a bid-dinil islami. Beliau datang dengan agama Islam.
Nabi Muhammad SAW datang membawa agama Islam, melanjutkan risalah nabi-nabi yang terdahulu. Yang pada hari kiamat Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallah al-Islam." Ya, sungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Ya. Jadi agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ini wajib diyakini oleh seorang muslim, ya, bahwa agama yang hak, ya, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama yang mengikuti agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kebaikannya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Ya, tidak ada agama selain agama Islam. Ya, bukan berarti kita harus bersikap ekstrim terhadap orang-orang yang beragama lain, ya. Bukan berarti kita membunuh orang-orang yang beragama lain. Tapi terkait dengan akidah, dengan ibadah, ya, kita wajib yakini bahwa yang hak di sisi Allah SWT adalah agama Islam, ya. Dan siapapun yang tidak masuk dalam agama Islam dan telah sampai dakwah kepadanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ahadin min hazil ummah yahudiyun wala nasraniyun, ya, allazi ursiltu ilaihi summa lam yu'minu billazi ursiltu ilaihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun, ya, dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, yang mendengar aku diutus oleh Allah SWT, kata Rasulullah, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia penghuni neraka jahanam. Adapun kalau dia melakukan kebaikan di dunia ini, ya, orang-orang dari luar agama Islam, Allah balas di dunia, ya, dengan berbagai macam bentuk balasannya. Tapi di akhirat dia amal ibadah yang dilakukan menjadi sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datang kepada amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan debu yang berterbangan, ya. Karena amal soleh mereka kerjakan itu tidak memenuhi syarat. Apa syarat amal soleh? Yaitu at-tauhid, ya, mengesahkan Allah SWT dan juga mengikuti Rasulullah SAW dalam mengerjakannya. Jadi beliau SAW datang membawa agama Islam, dan Allah SWT tidak menerima agama selain agama Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan beliau SAW termasuk dari nasal. Nasal itu keturunan. Keturunan siapa? Sadati Quraisy, yaitu pemimpin-pemimpin, ya, suku Quraisy. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari orang yang paling mulia, ya, dari orang yang paling mulia di kalangan bangsa Arab, yaitu Quraisy, suku Quraisy, ya. Dan begitulah semua nabi diutus oleh Allah SWT, yaitu yang berasal dari, ya, keturunan orang-orang yang paling mulia, terjaga nasabnya, ya, paling terpandang, sehingga tidak diremehkan, dilecehkan oleh umatnya, ya. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW, beliau berasal dari keturunan orang-orang terkemuka, orang-orang terpandang, ya, dari pembesar-pembesar Quraisy, ya. Siapa Quraisy? Asyrafu qabilatin fi Makkah al-Mukarramah, yaitu kabilah yang paling mulia di Makkah al-Mukarramah. Suku Quraisy, suku Arab banyak, tapi yang paling terpandang, yang paling mulia adalah yang dikenal dengan suku Quraisy, ya. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah keturunan, ya, Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak tertuanya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan seluruh Nabi SAW setelah Nabi Ibrahim itu berasal dari keturunan beliau, ya. Anak beliau ada dua, yaitu siapa? Ishak dan Ismail, ya. Ishak kemudian melahirkan Nabi Yakub, dan nabi-nabi Bani Israel, ya, itu berasal dari keturunan Nabi Yakub semuanya. Dan dari Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nasabnya bersambung dengan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nasab beliau adalah nasab yang mulia, nasab yang terpandang, ya. Kakeknya yang paling tertinggi adalah Nabi, ya. Kita lihat al-khulasah, kesimpulannya, Sayyiduna Muhammadun, ya, pemimpin kita, ya, tuan kita Muhammad SAW, huwa rasulullahi ilan nasi ajma'in, dia adalah utusan Allah ke segenap manusia. Ja'a bid-dinil islami, beliau datang membawa agama Islam. Wa huwa arabiyyun qurasyiyyun adnaniyun, dan dia adalah seorang Arab. Nabi kita dan Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab,
Quraisyun dari suku Quraisy, Adnaniyun dari keluarga Adnan. Ya, ini pelajaran pertama ya. Sekarang kita masuk adal susani, pelajaran yang kedua. Nasabuhu wa wafatu walidihi, nasabnya dan kematian ayahnya. Wa wafatu, wafa yaitu kematian, sudah menjadi bahasa kita ya. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ayahnya Nabi SAW adalah Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay bin Kilab ya. Itulah nasab beliau, ayahnya ya, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi bernama Abdullah, Abdullah anaknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anaknya Hashim, Hashim anaknya Abdul Manaf, Abdul Manaf anaknya Qusay, dan Qusay adalah anaknya Kilab. Ya, ini nasab beliau SAW ya. Kemudian siapa ibunya? Wa ummuhu Aminatu bintu Wahb ibni Abdi Manaf ibni Zuhrat ibni Kilab. Sedangkan ibunya namanya Aminah. Aminah adalah putri dari Wahab. Aminah adalah putri dari Wahab. Wahab anak dari Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf anak dari Zuhrah, dan Zuhrah adalah anak dari Kilab. Jadi ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah. Ya, ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ya. Fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Ibunya bertemu dengan ayahnya pada nasabnya fi jaddihil khamis, pada kakek beliau yang kelima, wa huwa Kilab, yaitu siapa? Kilab. Jadi ayah Nabi SAW dengan ibu beliau SAW itu bertemu pada kakek yang kelima yang bernama Kilab ya. Ya. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya meninggal ya ketika ia masih dalam perut ibunya. Jadi ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau SAW, Nabi SAW masih berada dalam perut ibunya, artinya belum lahir. Wa umruhu thamaniya asyata sanah, dan umur ayahnya waktu itu adalah thamaniya asyata sanah, 18 tahun. Wa dufina bil Madinah, dufina artinya dikuburkan. Wa dufina bil Madinah, dan ia dikuburkan di Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan ia tidak meninggalkan baginya sedikit pun harta. Jadi ya ayahnya Nabi SAW Abdullah ya, ia meninggal ketika Nabi SAW belum lahir ya. Dan umur ayahnya waktu meninggal adalah 18 tahun dan dikuburkan di Madinah. Dan Abdullah ini tidak meninggalkan kekayaan apapun bagi anaknya ya. Kita lihat al-khulasa. Al-khulasa kesimpulannya, abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Abuhu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya Nabi SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahb ya. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahab, dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Yaltaqi nasabuhuma fi jaddihil khamis. Nasab keduanya bertemu pada kakeknya yang kelima. Ma'ata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Ayahnya meninggal ketika ia dalam perut ibunya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi ayahnya Nabi namanya Abdullah, ya, ibunya bernama Aminah binti Wahab, dan nasab ayah dan ibu Nabi ini bertemu pada kakek yang kelima, yaitu siapa? Ya, Kilab ya. Dan ayahnya ya meninggal ketika ia belum dilahirkan. Adal sosialis, pelajaran yang ketiga, wiladatuhu wa rada'atuhu, kelahiran dan penyusuannya. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal Itsnin. Beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah pada hari Senin. Asani Ashar min Rabi'ul Awal amal fil. Tanggal ke-12 dari bulan Rabiul Awal tahun gajah. Nah, ini ya biografi Nabi SAW. Beliau dilahirkan di Makkah pada hari Senin ya, tanggal 12 bulan Rabiul Awal pada tahun yang dikenal dengan Amul Fil, yaitu tahun gajah. Wa sumya amu wiladatihi amal fil. Tahun kelahirannya disebut atau dinamai tahun gajah, ya, amal fil artinya tahun gajah. Li'anna malikal habasyati, karena raja negeri Habasyah, arsala ama wiladatihi, ia mengutus pada tahun kelahirannya jaishan, yaitu tentara, jaish artinya tentara, ila Makkah, ke Makkah, lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi kenapa tahun kelahiran beliau disebut dengan tahun gajah? Karena raja negeri Habasyah ya mengirim tentara ya pada tahun kelahiran beliau menuju Makkah ya. Untuk apa? Lihat mil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Lihadmi. Hadmi dari kata ya hadama yahdimu, hadman, yaitu menghancurkan.
Wa kana fihi filun azim, dan di tentara tersebut ada fil gajah. Ya. Filun azim, gajah besar. Jadi di tentara Abraha itu ada gajah besar. Fa ahlaqallahu al-jaisha, maka Allah binasakan, ahlaka yuhliku, membinasakan. Fa ahlaqallahu al-jaisha, maka Allah binasakan tentara tersebut ikraman, sebagai penghormatan liwiladatin Nabi SAW, untuk kelahirannya Nabi SAW. Ya, jadi tentara gajah yang dikirim oleh Raja Habasyah tersebut dihancurkan oleh Allah SWT sebagai bentuk penghormatan ya terhadap kelahiran Nabi SAW. Kemudian di catatan kakinya ada istidrak. Istidrak artinya ralat atau koreksi lah ya. Apa koreksinya? Laqad akramallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bikaramatin katsiratin. Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan nabinya Muhammad SAW dengan karamah yang banyak, wa mu'jizatin, dan juga mukjizat yang banyak. Wa faddalahu ala jami'i waladi Adam. Allah istimewakan beliau atas semua anak manusia, ya, anak Adam. Wa rafa'a zikrahu, Allah muliakan namanya. Wa a'la qadrahu, Allah tinggikan kedudukannya. Wa takhazahu khalila, Allah jadikan beliau sebagai kekasih. Walakin ihlaku jaisil Habasyah, tetapi pembinasaan tentara Habasyah, wa habsul fil, dan ditahannya gajah dari menyerang Makkah, kana min ajli hurmati Makkah wal Baitul Haram, adalah disebabkan karena kemuliaan Makkah dan Ka'bah. Al Baitul Haram itu Ka'bah ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam amal fathi, sebagaimana beliau sallallahu bersabda pada tahun Fatuh Makkah, innallaha habasa an Makkatal fila, kata beliau, sesungguhnya Allah menahan gajah dari menyerang kota Makkah. Wa sallata alaiha wa sallata ala rasulihi wal mu'minin, dan Allah izinkan ya rasulnya dan kaum mukminin untuk masuk Makkah ya. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli, ketahuilah bahwa tidak halal kota Makkah itu untuk ditaklukkan untuk seseorang sebelumku, wala tahillu li ahadin ba'di, dan juga tidak halal bagi seseorang setelahku. Jadi intinya bahwa tentara Habasyah ini dihancurkan bukan untuk penghormatan terhadap kelahiran Nabi SAW, tapi karena untuk penghormatan terhadap kota Makkah dan penghormatan terhadap Ka'bah ya. Bukan berarti Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki banyak karamah, tidak memiliki banyak mukjizat. Begitu banyak mukjizat beliau, tetapi ditahannya ya tentara gajah dari menyerang Makkah bukan karena kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah, yang menyusuinya setelah ibunya adalah Suwaibatul Aslamiyah, khadimatu ammihi Abi Talib, yaitu pelayan pamannya Abu Talib ya. Kemudian ada istidrak, di bawahnya ada koreksi atau ralat. Lam takun Suwaibatu hazihi khadimata Abi Talibin kama zakara al-muallifu a'lahu. Suwaibah ini, kata penulis yang memberi tambahan kepada kitab ini, Suwaibah ini bukan khadimah, bukan pembantunya Abu Talib seperti yang disebutkan oleh muallif, oleh Umar Abdul Jabbar di atas ya. Walakinnaha kanat maulatan atau maulata Abi Lahab, tapi Suwaibah ini adalah budak perempuan Abu Lahab. Kama zakara Ibnu Katsir fi Siratin Nabawiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah. Jadi Suwaibah bukan budak perempuan Abu Talib, akan tapi dia budak perempuan Abu Lahab, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah. Summa Halimatus Sa'diyah, kemudian yang menyusui beliau setelah ibunya adalah kemudian Suwaibah, setelah Suwaibah adalah Halimah ya. Halimah Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat, sampai umur beliau 4 tahun. Jadi setelah lahir Nabi Muhammad SAW disusui oleh ibunya, kemudian disusui oleh Suwaibah Islamiyah, budak perempuan Abu Lahab, kemudian disusui oleh Halimah Sa'diyah ya. Al-Khulasa ya, kesimpulannya, wulida bi Makkah ta'amal fil, beliau dilahirkan di Makkah pada tahun gajah. Wa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah, lalu disusui oleh Suwaibah Islamiyah, summa Halimatus Sa'diyah, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah ya. Kemudian ada Surabi', pelajaran yang keempat, wafatu ummihi wa hadanatuhu, yaitu kematian ibunya dan juga pengasuhannya ya. Hadanah, pengasuhan anak kecil.
Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Ibunya ya sallallahu alaihi wasallam ya diwafatkan atau meninggal dunia ketika ia berumur 6 tahun. Jadi ibunya Nabi SAW meninggal dunia ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun. Wa hiya raji'atun minal Madinah, ketika ia kembali dari Madinah. Jadi ibunya Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi berumur 6 tahun. Di mana dia, kapan dia meninggal? Ketika dia kembali dari Madinah ya. Walaqad zahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi. Sesungguhnya dia pergi ke Madinah untuk menziarahi kubur ayahnya Nabi. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, dan ikut bersama Aminah kakeknya Nabi yaitu Abdul Muttalib. Jadi mengapa Aminah pergi ke Madinah? Dia pergi ke Madinah adalah untuk menziarahi kuburan suaminya. Dalam perjalanan tersebut ia ditemani oleh kakeknya Nabi SAW Abdul Muttalib. Ada tambahan di bawahnya. Waqila kana ma'aha Ummu Aiman. Dikatakan juga yang ikut bersama Aminah adalah Ummu Aiman. Wa hiya allati raja'at bir Rasul ila Makkah. Dan Ummu Aiman inilah yang membawa Rasulullah SAW pulang kembali ke Makkah. Ya. Wa qad dufinat bil abwa, dan sesungguhnya Aminah dikuburkan. Dufinat dikata dafana yadfinu, ya, yaitu penguburan ya. Dufinat dikuburkan. Wa qad dufinat bil abwa, dan sesungguhnya dia dikuburkan di Abwa. Apa itu Abwa? Wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah, yaitu satu kampung antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimatu Abihi Abdullah. Lalu Nabi SAW dirawat oleh Ummu Aiman, yaitu pembantu ayahnya Abdullah. Jadi inilah ya tentang kematian ibunya Nabi SAW dan juga pengasuhan beliau. Ya, ibu beliau Aminah meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Itu ketika Aminah pulang dari Madinah. Dia pergi ke Madinah untuk mengunjungi kuburan suaminya. Dalam perjalanan tersebut dia ditemani oleh kakeknya Nabi Abdul Muttalib dan juga oleh pembantu Abdullah, ayah Nabi SAW, namanya adalah Ummu Aiman. Ya. Dan Aminah ini dikuburkan di Abwa. Abwa itu satu kampung antara Makkah dan Madinah. Yang mengasuh Nabi SAW setelah ibunya meninggal adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah pembantu ayahnya Abdullah. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, yaitu pertumbuhannya atau pengasuhannya atau pendidikannya, tarbiyah ya. Wa wafatu jaddihi, dan kematian kakeknya. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati jaddihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib, yang berusaha untuk tarbiyah, untuk mengasuh, mendidik, mengembangkan ya beliau SAW setelah kematian ibunya adalah Abdul Muttalib. Jadi yang mengasuh Nabi SAW setelah kematian ibunya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu akthar min hubbihi li auladihi, dan Abdul Muttalib ini sangat mencintai beliau lebih dari kecintaan beliau kepada anak-anaknya. Jadi setelah ibu Nabi SAW meninggal dunia ketika beliau berumur 6 tahun, yang mengasuh beliau berikutnya adalah kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini bukan main sayangnya kepada Nabi SAW. Dia lebih menyayangi Nabi SAW daripada anak-anaknya sendiri. Padahal ini cucu beliau ya. Walamma balagha umruhu 8 sanawat mata jadduhu. Ketika umurnya sallallahu alaihi wasallam ya 8 tahun, maka kakeknya pun meninggal. Ba'da an kafalahu sanatain, setelah ia mengurusinya selama 2 tahun. Ketika Nabi SAW berumur 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Setelah ia mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib. Setelah kakeknya meninggal, maka beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Wa kana faqiran, dan ia seorang yang fakir. Fawasa'allahu rizqahu, maka Allah lapangkan rezekinya. Setelah beliau ya kematian kakeknya, maka beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib ya. Dan Abu Talib ini bukan orang kaya, tapi orang miskin. Ya, lalu Allah SWT lapangkan rezekinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qa'iman bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Dan selama beliau di masa pengasuhan pamannya, maka beliau menerima apa yang Allah bagikan dan Allah mudahkan baginya, yaitu beliau menerima ya segala yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan dan mudahkan baginya. Jadi hidupnya qanaah ya.
Al-Khulasah, kesimpulannya, rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Yang mengasuh beliau setelah kematian ibunya adalah kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Wa tuwfiya jadduhu wa umruhu 8 sanawat. Dan kakeknya meninggal ketika beliau SAW berumur 8 tahun. Ketika beliau berumur 8 tahun, fakafalahu ammuhu Abu Talib. Lalu beliau diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ya, inilah dia ya. Kesimpulan dari pelajaran yang kelima. Jadi yang mengasuh, kesimpulan dari pelajaran kelima ini, yang mengasuh beliau setelah ibunya meninggal adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ketika kakeknya meninggal pada saat beliau SAW berumur 8 tahun, maka beliau diasuh oleh pamannya ya Abu Talib. Jangan terbalik ini nama ini. Abdul Muttalib itu kakek Nabi, Abu Talib paman Nabi SAW. Ingat aja Ali bin Abi Talib. Adalah susadisu. Pelajaran yang keenam, ra'yuhul ghanama wa safratuhu al-ula ila Syam. Ya, usaha beliau menggembala kambing. Al-ghanam, al-ghanam artinya kambing. Wa safratuhu al-ula, safrah ya. Safra artinya safar, perjalanan jauh. Al-ula yang pertama ila Syam, menuju negeri Syam. Jadi usaha beliau menggembala kambing dan perjalanan beliau yang pertama ke negeri Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah. Beliau SAW pada waktu kecil mengembala kambing milik penduduk Makkah bi ujratin ya'ishu minha, dengan upah untuk kehidupan beliau. Jadi Nabi SAW di masa kecil beliau mengembala kambing milik penduduk Makkah ya, dan beliau dapat upah ya untuk kehidupannya. Nah, ini Nabi SAW ya. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah mengembala kambing. Kata ulama, kenapa Nabi-Nabi itu mengembala kambing? Sebagai latihan untuk membina umatnya. Kambing itu sangat lemah ya, susah diatur, namanya juga binatang ya, sehingga ketika seseorang sudah terbiasa ya mengatur kambing, dia akan mudah mengatur umat manusia ya. Walamma balagat tasi'ata, ketika beliau mencapai usia 9 tahun, waqila athaniyata asyrata ya, dan pendapat lain mengatakan ketika beliau mencapai usia 12 tahun ya, safara ila Syam, maka ia melakukan safar ke negeri Syam. Syam yaitu negeri di utara Makkah ya. Ma'amihi Abi Talib bin bitijaratin, bersama pamannya Abu Talib bitijarah ya, untuk tijarah, perdagangan. Ya, ketika beliau berumur 9 tahun, atau dalam versi yang lain dikatakan 12 tahun, beliau melakukan safar yang pertama. Kemana? Ke negeri Syam. Bersama siapa? Dengan pamannya Abu Talib. Untuk apa dia safar? Untuk berdagang di negeri Syam ya. Syam yaitu ya wilayah-wilayah sekarang dikenal dengan Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. Itu dulu disebut dengan Syam ya. Pusatnya agama Nasrani dari sejak zaman dulu ya. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahibu Bahira. Ketika ia sudah dekat dari negeri Busra di Syam, ra'ahu rahib Bahira, ia dilihat oleh rahib. Rahib itu ahli ibadahnya orang Nasrani ya. Siapa nama rahib tersebut? Bahira. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Maka ia mengabari pamannya Abu Talib bahwa ia Muhammad SAW akan menjadi nabi terakhir. Wa talaba minhu an yarji'a bihi, dan Bahira meminta pamannya untuk membawa Muhammad kembali ke Makkah. Khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu, karena khawatir terhadapnya dari musuh yang mencari-carinya atau yang mengawasinya, ya tarqab ya, yang mengawasinya. Jadi ketika sampai di negeri Busra, dilihat beliau oleh seorang pendeta Nasrani. Lalu pendeta tersebut mengabari pamannya Nabi SAW Abu Talib bahwa anak ini Muhammad ini nanti akan jadi nabi terakhir. Kemudian Bahira meminta Abu Talib untuk membawa Muhammad kembali ke Makkah. Kenapa? Karena takut ya ada musuh yang senantiasa mengintai beliau untuk membunuhnya. Ya. Bagaimana Bahira tahu bahwa anak ini nanti akan jadi nabi? Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli alkitab. Ia berdalil untuk membuktikan kenabiannya Muhammad SAW dengan tanda-tandanya yang ia dapati dalam kitab-kitab ahlul kitab. Ya. Kita lihat kesimpulannya. Al-Khulasa, kana fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah.
pada waktu kecilnya beliau mengembala kambing milik penduduk Makkah. Wasafara ila Syam ma'a ammihi, dan ia safar ke negeri Syam dengan pamannya, wa huwa ibnu tis'in aw ibni 13 ketika beliau berumur 9 tahun atau umur 13 tahun. Jadi ada beberapa versi ya tentang umur beliau ketika melakukan safar pertama ke Syam ya. Ada di sini 3 ya versi. Ada yang pertama umur beliau saat itu 9 tahun, kemudian di catatan kakinya dikatakan umurnya 12 tahun, kemudian di kesimpulannya umur 13 tahun ya. Jadi kemungkinan ini ada ya. Nanti dalam kitab-kitab sirah yang lebih luas bisa kita cari yang mana yang lebih kuat ya. Aubnu thalasa asyrah, atau umur 13 tahun. Wara'ahu rahibu Bahira, lalu ia dilihat oleh pendeta Bahira. Wa arafa fihi alamatin nubuwah, dan beliau ketahui padanya tanda-tanda kenabian. Itu dibaca wa arafa fihi alamati, bukan alamata, tapi alamati, karena dia maf'ul bih dari kata arafa ya. Dan dia dalam bentuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim mansub dengan kasrah ya. Jadi dibaca wa arafa fihi alamatin nubuwah. Baik, lanjut. Ad-darsus sabi'u, pelajaran yang ketujuh, safratuhu tsaniyatu ila Syam. Safar beliau yang kedua ke negeri Syam. Fil khamisati wal ishrin min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan tsaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Pada tahun ke-25, al-khamisah wal ishrin, pada tahun ke-25, ini namanya adat tertibi ya, angka untuk mengurutkan sesuatu ya. Pada tahun ke-25 min umrihi, dari umurnya sallallahu alaihi wasallam, safara ila Syam, ia melakukan safar ke Syam marratan tsaniyah, untuk kali yang kedua. Marrah tsaniyah, untuk kali yang kedua, fi tijarah, dalam sebuah perdagangan tijarah ya, li sayyidati Khadijah, milik Khadijah ya. Jadi ketika beliau SAW berumur 25 tahun, beliau kembali melakukan safar yang kedua ke negeri Syam ya, untuk membawa barang-barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa kanat zata syarafin wa mal, Khadijah itu memiliki syaraf, kemuliaan, wa mal, dan juga kekayaan. Tastajirur rijala fi malih, dia mengupah orang-orang lelaki untuk menjual barang-barangnya ya, untuk menjual barang-barang bisnisnya gitu. Nah, jadi Khadijah ini bukan orang sembarangan ya, tapi orang yang memiliki kemuliaan, memiliki kekayaan ya. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal, dan sesungguhnya ia memilih beliau SAW untuk pekerjaan ini. Yakhtaru artinya memilih ya. Dan sesungguhnya Khadijah memilih beliau SAW untuk pekerjaan ini. Apa pekerjaan ini maksudnya? Berdagang. Li'annaha sami'at bisidqihi, karena ia telah mendengar, sami'at dari kata sami'a yasma, mendengar, bisidqihi, sidqun apa itu? Kejujuran. Bisidqihi dari kata ya bisidqihi, dengan kejujurannya, wa amanati, dan amanahnya, wa akhlaqihi syarifah, dan juga akhlak beliau yang mulia. Jadi Khadijah memilih beliau SAW untuk menjualkan barang-barang dagangnya di Syam karena beliau pernah mendengarkan kejujuran ya beliau SAW, karena Nabi dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, sehingga beliau dikenal dengan apa? As-sadiqul amin, orang yang jujur lagi terpercaya ya, dan juga akhlaknya yang mulia. Makanya kita senantiasa berusaha untuk jujur, untuk amanah, untuk menerapkan akhlak yang mulia ya. Karena itulah yang memudahkan kita ya mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan kepercayaan dari orangnya. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah, dan ikut bersama beliau pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ini nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Faba'a, maka keduanya ya menjual. Ba'a, apa dhamirnya? Ba'a, bukan ba'a, tapi ba'a. Maka keduanya, siapa keduanya? Muhammad SAW dan Maisarah ya. Faba'a, maka keduanya berjual. Wabta'a, ya, atau faba'a, keduanya menjual. Wabta'a, membeli ya. Kalau ba'a artinya menjual ya. Ibta'a, membeli. Waraja'a, dan keduanya kembali biribhin azim. Ribh artinya keuntungan ya, dari kata rabiha yarbahu ribhun ya, biribhin azim, dengan keuntungan yang besar
Jadi ketika ke Syam, Nabi ditemani oleh Maisarah. Maisarah adalah budaknya Khadijah. Keduanya melakukan jual beli, ya, yang yang besar, yang membawa keuntungan. Ketika pulang ke Mekah, mereka mendapat keuntungan yang besar, ya. Al-Khulasah, kesimpulan, wasafara ila Syami marratan thaniyah wa umruhu 25 sanah. Dan beliau safar ke negeri Syam untuk yang kedua kali ketika umur beliau 25 tahun. Itu dibaca wa 25 sanatan. Sanatan itu tamyiz dari 25. Fi tijaratin, dalam sebuah perdagangan, li Sayyidati Khadijah, milik Sayyidah Khadijah. Dibaca li Sayyidati Khadijah karena ismul lazila yang sarif dalam keadaan majrur, jarnya dengan fathah, ya. Wa hiya sayyidatu zatu ghinan wa syaraf. Dan Khadijah adalah seorang sayyidah, seorang terkemuka yang memiliki kekayaan dan kemuliaan. Wa kana ma'ahu gulamuha Maisarah, dan ikut bersama beliau SAW pembantu dari Khadijah yang bernama Maisarah. Taib. Adal Suthamin, pelajaran ke-8. Zawajuhu bis Sayyidati Khadijah, pernikahan beliau, zawaj adalah pernikahan, ya. Bis Sayyidati Khadijah, pernikahan beliau SAW dengan Sayyidah Khadijah, ya. Ba'da ruju'ihi bi syahrain min safratihi thaniyah, ya, setelah kepulangan beliau bi syahrain, selama 2 bulan. Syahrain ini musanna dari kata syahrun. Syahra ini ashhur, ya, atau syuhur. Setelah berlalu 2 bulan dari kepulangan beliau dari safar yang kedua ke Syam, tazawwaja bi Sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Ia menikah, tazawwaja artinya menikah, ya. Beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah dan ialah yang melamarnya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Khadijah yang melamar Nabi SAW untuk menikah dengannya. Jadi 2 bulan setelah pulang dari negeri Syam, Nabi SAW, ya, menikah dengan Khadijah. Maksudnya pulang dari Syam yang kedua kali, ya, ketika beliau berumur 25 tahun, ya. Dan yang melamar adalah Khadijah, melamar Nabi SAW. Wa kana umruha arba'ina sanah, dan umurnya Khadijah waktu itu adalah arba'in sanah, 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah, dan umurnya Nabi SAW adalah 25 tahun. Jadi Khadijah menikah dengan Nabi SAW umurnya 40 tahun, dan umur Nabi saat itu adalah 25 tahun, ya. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah, dan sebelumnya Khadijah menikah dengan Abu Halah. Wa qad mata walahu waladun minha ismuhu Halah, dan sesungguhnya, ya, Abu Halah ini telah meninggal, dan Abu Halah punya anak dari Khadijah yang bernama Halah. Dalam catatan kaki di bawahnya waqila ismuhu Hindun, ada juga yang mengatakan namanya adalah Hindun. Jadi sebelum menikah dengan Nabi SAW, Khadijah pernah menikah dengan Abu Halah, ya. Dan dia punya anak dari Khadijah yang bernama Halah, ya, sehingga dikenal dengan Abu Halah. Tapi ada juga yang mengatakan namanya adalah Hindun, ya, bukan Halah tapi Hindun. Wa qad aqamat ma'ar Rasuli 25 sanah, dan Khadijah ini hidup bersama Rasulullah SAW selama 25 tahun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Nabi pun tidak menikahi wanita yang lain selain Khadijah hingga ia meninggal dunia. Inilah cerita pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah, ya. Jadi 2 bulan setelah beliau kembali dari safar beliau yang kedua dari negeri Syam, beliau menikah dengan Khadijah. Dan Khadijah sendiri yang melamar Nabi SAW. Saat itu umur Khadijah adalah 40 tahun, dan umur Nabi adalah 25 tahun, ya. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah pernah menikah dengan Abu Halah dan punya anak, ya, yang bernama Halah, ya. Dan Nabi SAW hidup berumah tangga dengan Khadijah selama 25 tahun, dan selama menikah dengan Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita yang lainnya. Ya, khulasahnya, ba'da ruju'ihi bi syahrain, setelah kepulangan beliau selama 2 bulan, ya, tazawwaja bi Sayyidati Khadijah, beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa kana umruha arba'ina sanatan, dan umurnya Khadijah waktu itu 40 tahun. Ba'da zaujiha Abi Halah, setelah suaminya meninggal yang bernama Abu Halah, ya. Wa labithat ma'ahu 25 sanah, dan ia berumah tangga dengan Nabi selama 25 tahun, ya. Adal Suttasi'u, pelajaran yang ke-9, hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad. Keputusannya, hukum, ya, keputusannya sallallahu alaihi wasallam antara orang-orang Quraisy dalam meletakkan Hajar Aswad.
Fil khamisati wathalasin min umrihi, pada usia ke-35, hadamat Quraisyunil Ka'bah, orang Quraisy menghancurkan Ka'bah, wajaddadat bina'aha, dan mereka memperbaharui pembangunannya. Jadi pada usia beliau 35 tahun ada peristiwa besar, yaitu orang-orang Quraisy menghancurkan Ka'bah untuk dibangun kembali. Karena bangunannya sudah banyak yang rusak, maka mereka hancurkan untuk dibangun kembali, ya. Wa qad ishtaraka ma'ahum sallallahu alaihi wasallam fi bina'iha, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ikut serta bersama mereka dalam membangun Ka'bah. Wa kana yahmilul hijarata, beliau membawa batu-batu ma'a asyrafi Quraisy, dengan orang-orang terkemuka Quraisy. Wa ma'ahu ammuhul Abbas, dan ikut juga bersama beliau yaitu Al-Abbas, ya, paman beliau sendiri. Wa ikhtalafat Quraisyun fi man yada'ul hajar al-aswad makanahu, orang Quraisy berbeda mengenai orang yang akan meletakkan hajar aswad di tempatnya. Summattafaqu ala an yakuna al-hakamu awwala dakhilan minal masjid, kemudian mereka sepakat bahwa yang akan menjadi hakam, yaitu hakim yang akan memutuskan perselisihan tersebut, awwala dakhilan minal masjid, orang yang pertama kali masuk masjid. Setelah selesai Ka'bah dibangun, orang-orang Quraisy berselisih mengenai siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali hajar aswad di tempat semula. Lalu mereka sepakat bahwa yang akan menjadi hakim, yang akan memutuskan perselisihan mereka dalam masalah tersebut adalah orang yang pertama kali masuk masjid pada keesokan harinya. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah, ternyata yang pertama kali masuk adalah Rasulullah. Fafarihat Quraisyun bihi, maka orang-orang Quraisy pun sangat gembira dengannya. Wa qalu radina bil amin, apa kata mereka? Kami terima dengan al-amin, yaitu orang yang bisa dipercaya. Dan mereka puas dengan beliau sebagai seorang hakam, ya, sebagai seorang yang akan memutuskan masalah tersebut. Bagaimana Nabi SAW memutuskannya? Fawadha al-hajara fi ridain, lalu beliau meletakkan batu tersebut di rida. Rida itu pakaian luar bagian atas, ya. Wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min ar-rida, lalu beliau meminta setiap pemimpin untuk memegang satu ujung dari rida tersebut. Summa amarahum bi raf'ihi, kemudian ia memerintahkan mereka untuk mengangkatnya. Falamma wasalu bihi ila mawdi'ihi, ketika mereka sudah sampai membawanya ke tempatnya, akhazahu Rasulu sallallahu alaihi wasallam biyadihi, maka beliau pun mengambilnya dengan tangannya, wa wada'ahu biyadihi syarifah, dan beliau meletakkannya dengan tangannya yang mulia. Fazalal khilafu bihukmihi, maka perselisihan pun hilang dengan keputusan beliau. Wa ta'ajjabat Quraisy min quwwati fikrihi, dan orang-orang Quraisy kagum, ya, karena kekuatan pikiran beliau. Itu cara Nabi SAW yang mencegah terjadinya permusuhan dan, ya, perperangan di antara orang-orang Quraisy, ya, mengenai siapa yang paling berhak meletakkan hajar aswad. Bagaimana cara beliau? Beliau letakkan, bentangkan kain, ya, kemudian semua ketua-ketua orang-orang Quraisy disuruh memegang satu ujung dari kain tersebut. Kemudian mereka angkat batu itu bersama-sama. Lalu setelah sampai di tempatnya, beliau ambil dan beliau letakkan di tempatnya, sehingga, ya, perselisihan pun, ya, mereda di antara mereka. Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi perdebatan, apalagi perperangan, ya. Dan orang-orang Quraisy, ya, kagum sekali melihat kecerdasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah, kesimpulan, lamma balagha 35 sanatan jaddadat Quraisyun bina al-Ka'bah. Ketika beliau mencapai usia 35 tahun, orang-orang Quraisy memperbaharui pembangunan Ka'bah. Wa hakkamathu fi wad'il hajar al-aswad mawdi'ahu. Wa hakkamathu, dan mereka, ya, menyerahkan keputusan kepada beliau dalam masalah meletakkan hajar aswad di tempatnya. Faqadha rasyidan wa hakama muwafaqah, maka beliau putuskan dengan bijaksana dan beliau yang memberikan, ya, keputusan, ya, dengan penuh tepat, ya. Ad-darsul ashir, pelajaran ke-10, nash'atuhu, yaitu pertumbuhan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ushtuhira baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah. Beliau dikenal di antara kaumnya dengan semua sifat-sifat terpuji. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal di tengah-tengah kaumnya dengan seluruh sifat-sifat terpuji. Ya, khisal jamak dari khaslah, itu sifat, ya.
Apa sifat-sifat terpuji tersebut? Kasidqi, seperti jujur. Wal amanah, amanah. Wal hilm, hilm itu adalah al-hilm, yaitu bisa bersabar menghadapi perilaku buruk orang ya. Wal haya, yaitu malu. Wat tawadu, dan juga tawadu. Hatta laqabuhu bil amin, hingga mereka pun menggelarinya dengan al-amin. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dikenal dengan sifat-sifat baik sejak masa mudanya ya. Beliau dikenal dengan kejujuran, bisa menjaga amanah, santun, pemalu, tawadu, rendah hati. Bahkan beliau sampai digelari dengan al-amin ya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima. Kaumnya dan keluarga besarnya mencintainya dengan cinta yang besar. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaida, dan mereka pun sangat menghormatinya. Wa qad hafizahullah munzu sigharihi min a'malil jahiliyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjaga beliau sejak kecil dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Falam yashrab khamran, beliau tidak pernah minum khamar. Walam yasjud li sanamin, dan beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Wa akramahullahu qabla an-nubuwah bi mu'jizatin, dan sebelum nubuwah Allah telah memuliakan beliau dengan mukjizat-mukjizat. Dallat ala izami mustaqbalihi, yang menunjukkan kehebatan masa depannya. Minha taskhirul ghamamati lahu fi safratihi tsaniyah ila Syam. Di antara bentuk mukjizat yang Allah kerahkan untuk beliau adalah ditundukkannya awan kepada beliau dalam safarnya yang kedua ke negeri Syam. Ya. Nah, ini tentang pertumbuhan beliau ya. Beliau dikenal dengan segala sifat-sifat baik, dikenal dengan kejujuran, dengan amanah, dengan kesantunan, dengan sifat malu yang sangat tinggi, dengan tawadhu, dengan rendah hati, dan kaumnya sangat mencintainya dan sangat memuliakannya. Ya, juga Allah SWT pelihara beliau dari segala bentuk perbuatan-perbuatan jahiliyah. Tidak pernah minum khamar, tidak pernah sujud kepada berhala, tidak berperang dan sebagainya ya. Dan sebelum ya Allah SWT mengangkat beliau sebagai nabi, beliau sudah mengalami tanda-tanda yang menunjukkan bahwa masa depan beliau itu adalah masa depan yang hebat ya. Apa tanda-tanda tersebut? Di antaranya Allah tundukkan awan yang menaunginya dalam safarnya yang kedua ke negeri Syam ya. Kita tutup sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan nanti.